Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ibu Yulia Sani-Syanur. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi di kelas 8 pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Baik, sebelum masuk materi, marilah kita sama-sama membaca nama-nama Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama ada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin di sini anak-anak sudah pada hafal ya, karena mudah sekali menghafalkan nama-nama Nabi. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa dipakai untuk memudahkan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita masuk materi ya, atau pembahasan. Di sini kita akan bahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Masih ingat nggak rukun iman keberapa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, benar sekali, yaitu rukun iman keempat. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iman, pengertian Nabi, sama pengertian Rasul. Nah, yang pertama pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Kemudian pengertian Nabi secara bahasa, yaitu membawa berita. Sedangkan secara bahasa pengertian Rasul berarti utusan. Nah, secara istilah ada perbedaan antara pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umat manusia. Jadi beda ya antara Nabi dan Rasul. Nah, kemudian sekarang pengertian keseluruhan. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul itu apa sih? Nah, yang dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan atau kita meyakini bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Selanjutnya pembahasannya yang B yaitu tugas Nabi dan Rasul. Nah, di sini Ibu akan membacakan Quran surat Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Quran surat Al-Ahzab ayat 45-46. Nah, di sini kita sudah tahu ya inti dari tugas Nabi dan Rasul yang diterangkan Quran surat Al-Ahzab. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, kemudian yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan keempat sebagai juru dakwah. Nah, yang pertama sebagai saksi bagi umatnya di hari akhir kelak. Setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul, serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, tapi amal perbuatannya menyelisihi mereka. Bagi seseorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasulnya bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka ia termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, jika Nabi dan Rasul terlepas dari diri mereka dikarenakan amal perbuatan dan kepercayaan tidak sesuai dengan yang diajarkannya, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian
tugas yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tugas yang ketiga yaitu sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka bertaubat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, tugasnya yaitu sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus, ikhlas. Tujuannya apa? Agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.